Jokowi di usia kita hanya mampu menjadi tukang kayu sebelum akhirnya sekarang mampu menebang kayu. Jack Ma di usia kita belum menjadi siapa-siapa. Artinya apa teman-teman? Di usia kita gak ada satupun manusia yang berhasil sukses secara instan kecuali kalau bapaknya presiden. Saya tahu seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, masih ada konflik kecil-kecil, masih ada perselisihan kecil-kecil, tapi sekecil apapun utamakan segera dibuka ruang dialog agar tidak membesar dalam suasana kebersamaan. Karena kita tahu negara di dunia ini yang paling majemuk ya Indonesia. Sukunya, agamanya, adat istiadatnya, budayanya. Jika ada isu yang berpotensi memecah belah, segera, sekecil apapun, segera luruskan dalam suasana yang sejuk, dalam suasana kesejukan, agar stabilitas terus terjaga sehingga pembangunan bisa berlanjut dan pertumbuhan ekonomi kita sebagai sebuah bangsa besar bisa terus kita kembangkan dan kita tingkatkan. Nggak akan mungkin sebuah negara dalam posisi konflik, dalam posisi yang tidak bersatu, bisa membangun dengan baik. Nggak ada, rumus itu nggak ada. Negara bisa membangun kalau stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosialnya bisa terjaga dengan baik. Dan kita akan menghadapi dua event besar ke depan. Di 20 Oktober akan ada transisi kepemimpinan nasional dari pemerintah sekarang ke pemerintah baru yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, dan juga November akan ada transisi kepemimpinan di daerah, baik itu pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota, ada di 508 kabupaten kota dan 37 provinsi. Ini adalah perhelatan besar yang juga akan berdampak besar bagi negara kita, sehingga saya minta FKUB juga memberikan perhatian terhadap soal-soal yang berkaitan dengan Oktober maupun yang November ini. Terakhir, saya berharap semoga ikhtiar kita bersama dalam menjaga persatuan, menjaga kerukunan, dalam menghantarkan bangsa kita mewujudkan cita-cita Indonesia emas betul-betul bisa kita wujudkan bersama-sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya sangat menghargai, mengapresiasi upaya-upaya yang telah FKUB lakukan di daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi, juga di asosiasi FKUB, dan ini merupakan kontribusi besar Bapak Ibu sekalian terhadap bangsa dan negara yang kita cinta ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti saya katakan pada beberapa episode sebelumnya, ini karena sudah keterlaluan kerusakan yang dibuat, terutama di bidang demokrasi dan konstitusi, gitu ya, tanpa menghilangkan prestasi-prestasi yang telah dibuat. Sehingga keterlaluan ini seperti dikatakan sahabat saya Pak Rias Rasid dalam sebuah podcast itu, kita tidak tahu bagaimana memperbaiki yang sudah rusak terlalu jauh ini. Yang tersisa dari agenda reformasi, dari semangat reformasi itu sudah tidak ada di zaman akhir Pak Jokowi ini, gitu. Rakyat paham, tetapi dulu kan selalu dibangun counter ketika rakyat akan menyampaikan kritik, dibangun counter dengan semacam pendapat-pendapat tandingan yang emosional, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini menurut saya bukan kehancuran akhlak, tetapi perlawanan secara nahi mungkar. Orang berjuang itu kalau menurut agama kan ada amar ma'ruf, itu memberi nasihat yang baik-baik. Nah, tapi sekarang orang sudah melakukan nahi mungkar karena yaitu tadi sudah melewati batas di dalam merusak demokrasi. Kita tahu pemerintahan sebelumnya samalah, kalau mau lakukan apapun
silakan karena dia punya hak sesudah terpilih, tapi tidak ada yang sampai merusak demokrasi dan konstitusi kita. Termasuk juga misalnya mengharapkan terjadinya perpisahan atau perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo dengan Gibran. Menurut saya, Anda boleh cobalah. Tapi saya mau kasih tahu aja, ini pekerjaan yang sia-sia. Ya mungkin justru Anda makin sakit karena keinginan Anda nggak tercapai. Udah berteori begini, udah berkonspirasi begini, tapi hasil yang Anda inginkan nggak akan tercapai kan? Ya level emosinya sudah beda di level itu. Anda mau menakar Pak Prabowo sama level emosinya dengan Anda? Enggak. Beda jauh. Ini kalau mau fair-fairan aja nih. Loh, kalau saya nih, langsung nih, ada pengakuan nih dari saya. Kalau dilihat misalnya omongan saya 2014 terhadap Pak Prabowo, entah apa-apa. Iya, padahal abang dulu kan entah macam-macam juga. Berseberangan gitu. Ya. Iya. Nggak ada apa-apanya tuh fufu-fafa. 2019 juga begitu. Tapi Pak Prabowo dengan tangan terbuka terima kita kok. Menghargai kita dengan luar biasa kok. Jadi saya sadar bahwa di level ini, udah level pemimpin nasional ini, nggak bisa lagi kita takar emosi dan perasaan mereka sama kayak kita menakar emosi teman nongkrong kita. Teman nongkrong kita minta rokok 1, kita ambil 2, bisa bertumbuk kita. Kan begitu. Iya. Bisa begitu kalau teman nongkrong kita, karena level emosinya beda. Cara melihat dunia, cara melihat masyarakat, cara melihat orang, itu beda. Buat Pak Prabowo, menurut saya ya, ini persoalan sangat kecil aja buat Pak Prabowo. Buat Pak Jokowi juga mungkin ada soal karena ada keluarga yang ini, tapi bukan persoalan yang terlalu besar menurut beliau. Nah, ini penting nih. Kita membayangkan orang di level pemimpin nasional itu, jangan bayangkan kayak kita. Jangan bayangkan kayak kita ketika tetangga beli mobil baru, kita demam. Tetangga beli motor baru, ganti motor. Jangankan ganti motor, ganti pelek mobil. Kita yang demam. Nggak kayak gitu. Levelnya sudah nggak kayak gitu. Jadi, sudah berbeda. Dan saya kebetulan dapat opportunity lah, kesempatan. Nggak banyak, tapi bergaul dengan orang-orang yang sudah di level itu memang beda. Kalau nggak beda, nggak sampai juga mereka di level itu. Betul. Kita, karena begini-begini aja kita ya nggak sampai kita di level itu, kan gitu aja. Kalau kita mau sampai di level itu ya emosi kita, perasaan kita juga harus beda, nggak sama dengan yang biasa-biasa ini. Gitu. Nah, kalau menurut Bang Hasan, sikap yang dilihatkan oleh mantan Menko Polhukam, Pak Mahfud, 4 tahun sebagai Menko-nya Pak Jokowi, kemudian setahun karena nyapres kemudian mengundurkan diri, tapi sekarang kemudian seolah-olah menyerang habis-habisan, ya secara personal bahkan, itu menurut Bang Hasan anomali nggak sih sikap Pak Mahfud itu, atau sah aja karena dia punya sikap? Semua orang di negara ini berhak punya sikap, termasuk juga bebas berbicara. Esensi demokrasi kan itu. Tapi harus bertanggung jawab. Bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk juga mempertanggungjawabkan diri sendiri di depan publik. Kalau dipertanyakan misalnya, selama Pak Mahfud menjabat lahir, misalnya yang kontroversi apa ya di kalangan aktivis civil society, Undang-Undang Cipta Kerja, di zaman civil society dianggap pemerintah yakin ini baik nih. Tapi civil society menolak itu misalnya. Menko Polhukamnya Pak Mahfud gitu. Misalnya gitu. Jadi civil society sebenarnya juga kalau mau melihatnya fair kok. Yang kontroversi di zaman mereka juga Pak Mahfud ada di zaman itu kok. Pak Mahfud juga harusnya fair ke publik. Ada banyak hal yang dikritik juga misalnya Pak Mahfud ada kok. Walaupun kalau saya sih menganggap semua yang dibikin pemerintah kemarin itu memang buat kebutuhan masyarakat. Dan itu baik-baik aja. Tapi kan ini seolah-olah sekarang ada di barisan civil society nih. Salah aja semua yang ada di pemerintah. Iya. Gitu. Jadi menurut saya kita harus fair. Banyak hal-hal yang kita juga terlibat. Banyak hal-hal yang kita juga menjadi bagian itu di dalamnya. Jadi buat saya kalau kita yakin di masa itu, kita menjalankan itu demi kebaikan, harusnya hari ini kita juga yakin. Jangan gara-gara kita berpisah jalan, kemudian kita kalah, kemudian kita marah-marah. Seolah semua ini salahnya presiden. Seolah
1 tahun terakhir Pak Jokowi sudah berubah drastis. Pak Jokowi menurut saya nggak ada perubahan apa-apa di diri beliau. Pak Jokowi yang sama 10 tahun yang lalu, Pak Jokowi 5 tahun lalu, Pak Jokowi juga seperti itu yang ada saat ini. Perbedaannya adalah Pak Jokowi mungkin berbeda dengan sebagian teman-temannya yang mungkin 10 tahun, yang mungkin 4 tahun bersama-sama beliau. Beda jalan. Ketika dia beda jalan, ada orang yang marah. Dan mungkin nih, Pak Mahfud juga mungkin belum move on. Mungkin. Belum move on. Mungkin. Jadi buat saya, Belum move on dari kekalahan ya Bang? saya nggak tahu lagi, belum move on aja. Kan bisa juga patah hati. Gitu. Entah dari apa itu. Jadi presiden-presiden kita ini pasti punya kekurangan. Ya. Nggak mungkin lah. No perfect man. Nggak ada lah. Di seluruh dunia nggak ada lah. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi saya yakin nih, di level pemimpin tertinggi ini kalau ditimbang nih, antara kekurangan dengan kelebihannya, pasti lebih banyak kelebihan. Ya. Ada keputusan-keputusan dia yang tidak tepat, mungkin iya. Tapi kalau kita timbang-timbang, ya, mana keputusan yang tepat, mana keputusan yang tidak tepat, pasti lebih banyak keputusan yang tepat. Karena kalau nggak sampai dia di titik ini. Ya. Kalau kita ini mungkin masih 50-50. Keputusan kita yang tepat dengan keputusan kita yang nggak tepat mungkin masih 50-50. Atau orang yang di level bawah lagi mungkin lebih banyak keputusan yang nggak tepat daripada keputusannya yang tepat. Makanya udah sampai di level itu, jangan sembarangan menghina orang. Seolah-olah orang ini jelek, nggak ada kelebihannya, nggak ada bagus-bagusnya. Kalau nggak ada bagus-bagusnya, nggak sampai dia di level itu. Betul. Padahal Pak Mahfud itu kan sudah